Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laude Oktaviana dengan NIM 24061114444 dari program studi Agribisnis kelas Agribisje. Yang terhormat Bapak Meki Herlon SPMSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai rantai nilai agribisnis berbasis komunitas, profil agribisnis Riau, pemetaan awal potensi komunitas sasaran, serta penyusunan project brief. Pada presentasi ini terdapat 4 pembahasan utama. Yang pertama mengenai rantai nilai agribisnis berbasis komunitas, yang kedua profil agribisnis di Provinsi Riau, yang ketiga pemetaan awal potensi komunitas sasaran, dan yang terakhir adalah penyusunan project brief secara komprehensif. Yang dimana keempat pembahasan ini saling berkaitan antara satu sama lain karena dimulai dari memahami rantai nilai dan kondisi komunitas, kemudian melihat kondisi komunitas hingga akhirnya menyusun program pemberdayaan yang sesuai. Pada bagian pertama kita akan membahas mengenai rantai nilai agribisnis berbasis komunitas. Secara sederhana, rantai nilai menggambarkan seluruh tahapan aktivitas suatu produk dimulai dari produksi sampai produk tersebut diterima oleh konsumen. Jika kita lihat pada diagram, prosesnya dimulai dari produksi oleh petani ataupun komunitas, kemudian pengumpulan dan pasca panen, dilanjutkan dengan pengolahan, pemasaran, dan distribusi, hingga akhirnya sampai kepada konsumen. Yang menjadi poin penting adalah setiap tahapan tersebut dapat menciptakan nilai tambah, yang dimana dalam pendekatan berbasis komunitas, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan baku, tetapi juga ditempatkan sebagai pelaku aktif dalam rantai nilai. Selanjutnya terdapat beberapa ciri utama dalam pendekatan berbasis komunitas. Yang pertama adalah partisipatif, artinya komunitas dilibatkan dalam mengenai masalah, menentukan prioritas, menjalankan kegiatan, hingga melakukan evaluasi. Yang kedua berbasis potensi, yaitu program disusun berdasarkan sumber daya yang memang dimiliki oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga inklusif, yang artinya adanya keterlibatan berbagai pihak seperti petani, pengolah, pemasar, pemerintah, dan pihak pendukung lainnya. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan, yaitu pendampingan yang diarahkan agar masyarakat pada akhirnya mampu menjalankan kegiatan secara mandiri. Jadi pemberdayaan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada kemampuan komunitas untuk melanjutkannya. Dalam rantai nilai agribisnis terdapat beberapa pelaku yang memiliki peran masing-masing, dimulai dari petani dan pekebun sebagai pelaku produksi, kemudian terdapat kelompok tani ataupun koperasi sebagai wadah kelembagaan komunitas. Selanjutnya terdapat pengumpul dan pengolah yang berperan dalam proses pengumpulan serta peningkatan nilai tambah produk. Kemudian ada pemerintah dan pasar yang memiliki peran dalam mendukung akses, regulasi maupun pemasaran. Yang terakhir terdapat konsumen sebagai pihak yang menerima produk. Setiap pelaku saling berhubungan dan terkait antara satu sama lain dan memiliki peran dalam membentuk rantai nilai. Pada bagian ini dapat kita lihat bahwa komunitas memiliki peran yang cukup penting dalam rantai nilai. Kelembagaan seperti kelompok tani ataupun koperasi dapat memperkuat posisi tawar masyarakat terhadap tengkulak maupun industri. Selain itu, kolaborasi antara petani, pengolah, pemasar, pemerintah, dan mitra usaha dapat menciptakan rantai nilai yang lebih inklusif. Komunitas juga dapat didorong untuk tidak hanya menjual produk dalam bentuk bahan mentah, tetapi mulai mengambil peran dalam kegiatan pasca panen dan pengolahan. Sehingga semakin kuat komunitas, maka posisi tawarnya dapat meningkat, nilai tambah juga meningkat, dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat menjadi lebih besar. Untuk memperkuat rantai nilai berbasis komunitas terdapat 4 strategi utama. Yang pertama, penguatan kelembagaan, misalnya melalui kelompok tani, koperasi, ataupun BUMDes. Yang kedua, peningkatan nilai tambah, yaitu mendorong masyarakat untuk melakukan pengolahan hasil sehingga tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah. Yang ketiga, akses pasar dan kemitraan. Dengan membangun hubungan yang baik seperti koperasi, pemerintah daerah maupun pelaku pasar. Yang keempat, pendampingan berkelanjutan, sehingga masyarakat itu tidak hanya mendapatkan bantuan di awal, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatannya secara mandiri. Selanjutnya masuk ke profil agribisnis Provinsi Riau, yang dimana terdapat 4 komoditas yang menjadi fokus utama, yaitu kelapa sawit, karet, sagu, dan nenas. Keempat komoditas tersebut memiliki karakteristik rantai nilai, permasalahan, serta peluang pemberdayaan yang berbeda-beda.
Komoditas pertama adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan di Provinsi Riau dengan skala usaha yang besar dan melibatkan perkebunan rakyat maupun korporasi. Rantai nilainya secara umum dimulai dari petani, kemudian pengumpul TBS, masuk ke PKS, dan selanjutnya menuju industri hilir CPO. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah fluktuasi harga TBS di tingkat petani, yang dimana kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan, akses informasi, dan hubungan pasar. Peluang pemberdayaannya antara lain melalui penguatan koperasi ataupun KUD, kemitraan dengan PKS, peremajaan tanaman, sertifikasi berkelanjutan, serta penguatan posisi tawar-menawar di antara petani. Komoditas kedua adalah karet. Karet merupakan komoditas perkebunan rakyat yang telah lama diusahakan dan menjadi salah satu sumber pendapatan rumah tangga tani di Provinsi Riau. Rantai nilainya umumnya relatif pendek, yaitu petani menjual bokar secara langsung kepada pengumpul ataupun tengkulak. Adapun tantangannya yaitu harga karet yang fluktuatif serta ketergantungan terhadap pengumpul. Karena itu, peluang pemberdayaan dapat dilakukan melalui perbaikan mutu bokar, pelatihan pasca panen, penguatan kelompok tani, pemasaran bersama, dan diversifikasi pendapatan rumah tangga. Selanjutnya adalah sagu. Sagu merupakan pangan lokal yang khas di kawasan pesisir dan gambut di Provinsi Riau. Komoditas ini juga berkaitan dengan sumber pangan alternatif serta kearifan lokal masyarakat. Salah satu daerah di Provinsi Riau sebagai daerah penghasil sagu terbesar yaitu Kepulauan Meranti. Namun, karena pengolahannya masih banyak dilakukan secara tradisional yang skala rumah tangga ataupun komunitas, salah satu tantangannya adalah potensi diversifikasi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, sagu dapat dikembangkan menjadi berbagai produk seperti tepung sagu, mie sagu, dan kerupuk. Untuk itu, pemberdayaan dapat diarahkan pada peningkatan mutu, pengolahan, standarisasi, branding, dan pemasaran produk sagu sebagai pangan khas di Provinsi Riau. Komoditas yang keempat adalah nanas. Nanas merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan di beberapa sentra di Provinsi Riau yang memiliki rasa khas daerah. Pemasarannya masih banyak dilakukan dalam bentuk buah segar ke pasar-pasar lokal. Salah satu tantangannya yaitu nilai tambah dari produk olahan yang masih terbatas, serta skala usaha yang relatif kecil. Karena itu, peluang pemberdayaan dapat dilakukan melalui pengolahan menjadi selai, keripik, maupun sirup, serta melalui penguatan kelompok tani, pemasaran, dan branding produk. Setelah memahami karakteristik komoditas, kita perlu mengetahui kondisi komunitas yang menjadi sasaran pemberdayaan. Pemetaan awal merupakan proses untuk mengidentifikasi aset, kapasitas, kebutuhan, masalah, dan peluang yang dimiliki oleh komunitas. Hal ini menjadi penting karena program yang dirancang tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi benar-benar berdasarkan kondisi masyarakat. Pemetaan dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi lokasi dan komoditas, pemetaan aset komunitas, analisis kapasitas dan kebutuhan, serta identifikasi masalah dan peluang yang ada. Dalam melakukan pemetaan terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sumber daya alam, seperti luas lahan, kondisi lahan, dan produktivitas. Yang kedua, sumber daya manusia yang meliputi jumlah petani, keterampilan, dan kondisi kelompok tani. Yang ketiga adalah kelembagaan dan modal sosial seperti koperasi, kelompok tani, ataupun kepemimpinan lokal. Yang keempat adalah ekonomi dan pasar yang berkaitan dengan modal, harga, akses kredit, dan pemasaran. Dan yang terakhir adalah infrastruktur dan teknologi seperti kondisi jalan maupun ketersediaan alat pasca panen. Jadi, pemetaan komunitas tidak hanya melihat potensi alam, tetapi juga melihat kemampuan masyarakat dan lingkungan pendukungnya. Untuk memperoleh informasi mengenai kondisi komunitas, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama, observasi, yaitu melihat secara langsung kondisi produksi, fasilitas, lingkungan, dan aktivitas ekonomi. Yang kedua, wawancara, untuk menggali pengalaman, permasalahan, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang ketiga, FGD atau Focus Group Discussion, yang digunakan untuk mendiskusikan permasalahan bersama dan menentukan prioritas. Yang keempat ada survei untuk mengumpulkan data sosial ekonomi secara lebih terstruktur. Dan yang terakhir adalah analisis rantai nilai untuk melihat pelaku, aliran produk, nilai tambah, hubungan pasar, serta titik intervensi. Hasil akhirnya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai aset, masalah prioritas, kapasitas, dan peluang intervensi.
Setelah dilakukan kajian rantai nilai dan pemetaan komunitas, tahap selanjutnya adalah menyusun project brief. Project brief dapat digunakan sebagai dokumen ringkas yang menjadi acuan dalam merancang dan menjalankan program pemberdayaan. Secara sederhananya, alurnya adalah kajian rantai nilai dan pemetaan komunitas menghasilkan informasi yang kemudian dirangkum ke dalam project brief, dan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program pemberdayaan. Project brief ini menjawab beberapa pertanyaan utama seperti apa masalahnya, siapa sasarannya, apa tujuannya, strategi apa yang digunakan, sumber apa yang dibutuhkan, serta bagaimana keberhasilannya diukur. Project brief memiliki beberapa komponen utama. Pertama, latar belakang dan tujuan yang menjelaskan konteks permasalahan serta tujuan program. Yang kedua, profil komunitas sasaran yang menggambarkan aset, kapasitas, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Yang ketiga, analisis rantai nilai yang menunjukkan pelaku, alur nilai tambah, serta titik intervensi. Yang keempat, strategi dan rencana aksi yang berisi program, aktivitas, jadwal, dan target capaian. Yang kelima, kebutuhan sumber daya seperti anggaran, mitra, sumber daya manusia, alat, dan dukungan. Dan yang terakhir adalah indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur capaian program. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan dan evaluasi. Dalam materi ini, keberhasilan dapat dilihat melalui 3 hal, yaitu output, outcome, dan keberlanjutan. Output merupakan hasil langsung dari kegiatan, misalnya pelatihan terlaksana, peserta terlibat, dan rencana kerja tersusun. Kemudian, outcome berkaitan dengan perubahan kapasitas dan perilaku, seperti meningkatnya pengetahuan, keterampilan, akses informasi, dan kerjasama. Sedangkan keberlanjutan menunjukkan apakah masyarakat mampu meneruskan kegiatan setelah program selesai. Jadi, keberhasilan pemberdayaan tidak cukup hanya dilihat dari kegiatan yang terlaksana, tetapi juga dari perubahan yang terjadi dan kemampuan masyarakat untuk melanjutkannya.